Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Topi kuning menarik hati, jangan lupa bahagia. Semoga harimu menyenangkan. Dengan kebahagiaan maka pikiran kita akan jernih dan bisa membaca semua peluang dalam bisnis saham ini. Nah, kita nggak perlu ngomong panjang lebar. Hari ini saya akan bahas tentang BRI. Apa sih Mbah yang mendasari kemarin untuk beli BRI? Pada BRI itu kan downtrend secara teknikal. Jawabannya iya. Yang mendasari saya untuk beli BRI adalah satu, justru malah foreign outflow dari 2 juta saham yang dibagi menjadi 2 yang dijual oleh Gadget. Yang separuhnya 1 juta itu dijual dibagi 3 oleh MS, CG dan CS. Nah, itu dari situ saya tertarik. Kapan lagi harga ini bisa turun kalau tanpa ada foreign outflow 2 jutaan itu. Nah, inilah menurut saya saat yang tepat dengan adanya foreign outflow beberapa hari itu. Itu satu. Nomor 2 adalah tentang periode buyback. Manajemen BRI ini kan memiliki hajat untuk melakukan buyback tanggal 13 Maret lalu sampai 12 Juni. Nah, perhatikan periodenya. Ketika manajemen melakukan statement untuk buyback, artinya saham BRI ini sudah di bawah nilai intrinstiknya atau under value atau murah, itu kata kuncinya. Kemudian apa yang melatar belakangi saya buyback? Ketiga adalah target bisnis BRI dan segmen bisnisnya. Nah, target bisnis tentu tidak lepas bagaimana dia mengucurkan kredit, bagaimana target bisnis BRI ini tentang di net interest margin atau laba bunga bersih. Lah, dari keduanya ini sebuah bank akan hidup. Bagaimana targetnya? Kalau targetnya kuartal lalu adalah tumbuh untuk kuartal kedua nanti dia mengubah dari 11%. Artinya apa? Mengubah menjadi berapa dulu? Yang semula 11%. Kemudian target pencapaiannya yang kuartal 1 kemarin kemudian diubah yang jadi 6,8%, kemudian diturunkan menjadi 5,5%. Artinya apa? Artinya ada penurunan sekitar 1,35% dari net interest margin atau laba bunga bersih. Artinya turun berapa? Artinya turun sekira 19,6 sekian, atau kita bulatkan aja deh, dari pendapatan net interest margin BRI nanti di kuartal 2 itu akan turun sekitar 20%. Nah, nanti bank ini kan pendapatannya tidak dari bunga net interest margin, ada pula yang namanya kredit. Dari kredit ini berapa dia targetkan? Nah, ini dari pengucuran kredit ini nantilah yang juga akan mengalami revisi pula. Tentu ada penurunan, tapi dalam penurunan ini dalam masih batas toleransi, guys. Nah, batas toleransinya berapa? Nah, efeknya apa? Dia memutuskan untuk menurunkan pendapatan bersih dari penyaluran kredit itu. Dia punya landasan berpikir manajemen, misalkan tentang pelonggaran untuk dari kalau penkreditan kan hasilnya dari pokok cicilan pokok pinjaman itu, bunga dari pokok pinjaman itu berapa. Nah, saat ini karena dalam kondisi pandemi COVID-19 itu ada sekitar 1,4 nasabah itu yang mengalami pelonggaran, artinya relaksasi. Kalau diuangkan itu sekitar 101 triliun. 101 triliun itu bukan macet, guys, cuma termasuk saya. Jadi ada pelonggaran, dispensasi, bayar bunga murah, nah, dan tidak mencicil pokoknya sampai kondisi ini benar-benar
terjadi perbaikan ekonomi karena COVID-19. Artinya apa? Sekecil apapun bunganya itu masih dibayar, masih ada pendapatan dari bunga kredit, dia mengkreditkan. Tapi kan tadi masih ada pula bunga dari net interest margin, artinya bunga pendapatan bersih. Nah, itulah yang membuat turun. Turunnya saya sudah hitung bila nanti tercermin pada harga saham BRI. Itu yang landasan saya ketiga untuk membeli saham BRI ini. Lalu berapa sih harganya, Mbak? Nggak usah kebanyakan ngomong harganya. Saya sudah tetapkan untuk beli kemarin adalah mulai 2390 sampai 2230. Tapi untuk pembelian pertama hari kemarin kita sudah dan antara 2340 sampai 2390 dengan rata-rata 2355. Itu pembeliannya hari pertama. Kemudian kita nanti kapan akan melakukan beli? Hari ini juga melakukan pembelian. Lalu dan kita menjualnya nanti adalah ketika hampir mendekati tanggal 28 Mei. Itu penjualan kita untuk pertama kali. Kalau nanti setelah ini diturunkan, iya 22 Mei kita akan beli lagi. Tapi itu kita jual nanti 28 Mei. Itu pembelian jilid pertama dan penjualnya sudah saya sebut. Kemudian bila nanti naik pasti mendekati periode buyback, biasanya juga ditarik 9 hari itu antara tanggal 2 sampai tanggal 12 Juni. Kita punya target adalah akan kalau tidak meleset itu nanti di sekitar kalau di Mei itu mungkin kita akan jualnya ya di sekitar 2600-an, 2660-an itu. Begitu pula nanti setelah itu dia akan turun lagi. Nah, ketika turun lagi kita akan melakukan pembelian kedua. Kalau bulan nanti sekitar sekitar bulan Juli. Tadi Juni kan kita jual nih 10, kemudian akan turun-turun. Nanti juga ketika turun ada sekitar tanggal awal-awal Juli, akhir-akhir Juni nanti orang sadar dianggapnya sudah mahal lagi, kita akan melakukan beli lagi dan kita akan jual lagi nanti sekitar tanggal 10 Juli. Itu adalah episode ketiga. Kemudian yang episode keempat, ketika itu sudah selesai dan terjadi penurunan lagi, kita akan melakukan pembelian lagi adalah ketika akhir-akhir Juli itu dan menjualnya sekitar tanggal 5 Agustus di mana saya lahir di dunia. Kayak gitu. Nah, itu adalah yang mendasari saya membeli BRI dan kapan menjualnya lagi. Salam saya Mbah Gisotrik Cuan. Mbah